Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, kita kembali beribadah pagi hari ini. Kita percaya saat ini di tempat saudara, di tengah-tengah kita ada hadirat Tuhan yang begitu kuat. Amin. Amin. Mari penuhi hati kita dengan sukacita. Kita mau bersyukur, kita mau mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu besar bagi kami. Mari kita bersukacita.
terus mengucap syukur di dalam segala keadaan. Mujizatnya disediakan bagi setiap kita. Ada mujizat di dalam ucapan syukur. Karena kita percaya, karena kita pegang janjinya yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu ini sebagai iman percaya kita kepada Tuhan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian.
Jemaat MDC Magelang yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saudara, tanpa terasa sudah berjalan kurang lebih 1,5 bulan kita melakukan ibadah seperti ini, dan tidak mengurangi kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Saudara, apa yang kita lakukan ini tidak ada ubahnya seperti gereja mula-mula. Di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kesulitan, mereka tetap membangun hubungan dengan Tuhan lewat ibadah di rumah mereka masing-masing. Kisah Rasul 2 ayat 46 mengatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti bertekun? Bertekun artinya jemaat mula-mula adalah jemaat yang tidak mudah menyerah dengan keadaan yang ada. Kita tahu hari-hari ini kita sedang mengalami banyak kesulitan. Mungkin keuangan kita sudah mulai habis. Tidak ada pemasukan karena toko dan perusahaan kita harus tutup. Kehilangan pekerjaan. Ancaman dari virus corona yang berujung kepada kematian. Mungkin studi kita jadi berantakan. Dan lain-lain. Orang yang tekun, walaupun di masa-masa sulit, tetap bersabar, tidak mudah menyerah, tetap berpengharapan kepada Yesus. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Apa arti sehati, saudara? Sehati artinya mereka adalah orang-orang yang mengabaikan hal-hal yang tidak prinsip, sehingga tidak terjadi perpecahan di antara mereka karena sesuatu yang tidak prinsip. Mereka sehati bukan karena mereka berasal dari daerah yang sama. Mereka sehati bukan karena mereka memiliki bahasa yang sama. Mereka sehati bukan karena mereka memiliki kebudayaan yang sama. Mereka sehati bukan karena usia mereka juga sama. Tetapi mereka sehati dikarenakan mereka punya sudut pandang yang sama, dan standar yang mereka pergunakan adalah firman Tuhan. Sama halnya dengan suami istri, saudara. Suami istri disebut sehati bukan karena mereka punya latar belakang yang sama. Suami istri disebut sehati bukan karena mereka punya pendidikan yang sama. Suami istri disebut sehati karena mereka punya sudut pandang yang sama, dan mereka pergunakan firman Tuhan sebagai standarnya. Yang menarik untuk kita perhatikan pagi hari ini adalah dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Di tengah-tengah tekanan, saudara, di tengah-tengah kesulitan, mereka tetap gembira atau bersuka cita. Saudara, engkau bisa mengalami hati yang gembira bukan karena situasi atau kondisi yang membuat suasana hati jadi gembira. Sekali lagi, saudara, engkau bisa mengalami hati yang gembira bukan karena situasi atau kondisi yang membuat suasana hati jadi gembira. Tetapi saudara bisa mengalami sukacita atau gembira itu dikarenakan sebuah pilihan atau keputusan yang saudara ambil. Sebab sumber sukacita kita bukan bersumber dari luar, tetapi sumber sukacita kita itu berasal dari dalam. Oleh sebab itu, kalau kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat saat teduh, lewat doa, lewat baca firman Tuhan, lewat memuji Tuhan setiap hari, maka di tengah-tengah kesulitan sekalipun kita tetap bisa bersuka cita. Haleluya. Amin. Pagi ini kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ayat ini bukan merupakan sebuah himbauan. Sekali lagi, ayat ini bukan merupakan sebuah himbauan, yaitu boleh dilakukan atau juga boleh tidak dilakukan. Kata mengucap syukurlah ini merupakan kata perintah yang harus dan wajib hukumnya untuk dilakukan oleh setiap orang percaya. Jadi sekali lagi bukan sekedar himbauan, tetapi hukumnya wajib, saudara. Dalam segala hal, artinya dalam kondisi apapun juga kita diminta untuk tetap mengucap syukur. Bukan hanya saja dalam keadaan baik-baik kita mengucap syukur, seperti yang sering kali kita lakukan. Mungkin ketika kita punya rumah baru, pada saat kita punya mobil baru, pada saat kita naik gaji, saudara, atau mungkin lulus sekolah dan lain-lain. Tetapi saat-saat tidak enak seperti hari-hari ini, kita diminta juga untuk tetap mengucap syukur. Bahkan di dalam Efesus 5 ayat 20 mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kata senantiasa artinya di dalam segala waktu. Pagi, petang, siang, malam, setiap waktu, jadikan kesempatan untuk kita bisa mengucap syukur. Atau dengan kata lain, mengucap syukur menjadi lifestyle atau gaya hidup setiap orang percaya. Tentunya saudara tidak mudah untuk bisa mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan atau di tengah-tengah pergumulan yang ada. Kalau mengucap syukur di saat-saat semua baik, saya rasa orang dunia pun bisa lakukan. Tetapi mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan, seperti hari-hari ini yang kita alami, diperlukan orang yang mengerti akan kehendak Allah, baru bisa mengucap syukur. Saudara, kendala apa saja yang membuat seseorang tidak bisa mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan atau di tengah-tengah masalah? Yang pertama, saudara, dalam bahasa Yunani mengucap syukur memiliki arti merasa dikasihi, berpikiran positif, hati yang sepakat dengan janji Tuhan, dan tidak memiliki sakit hati atau dendam. Oleh sebab itu, saudara, mengucap syukur berkaitan langsung dengan kondisi hati dan pikiran kita. Orang yang menyimpan dendam, kepahitan, kecewa, dan sakit hati, iri hati, akan sulit untuk bisa mengucap syukur. Akibat dari sulit mengucap syukur, maka sulit untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Penghalang utama untuk mengucap syukur adalah kondisi hati dan pikiran yang tidak seirama dengan rencana Tuhan. Kendala yang kedua, sudut pandang yang salah tentang sebuah masalah membuat kita sulit untuk bisa mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi dalam hidup ini. Sudut pandang Ayub, saudara, tentang masalah yang dia alami. Alkitab menceritakan dalam waktu 1 hari, saudara, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, dalam waktu 1 hari, semua hartanya Ayub musnah. Dalam 1 hari, semua anaknya mati, dan dalam waktu sehari, sekujur tubuhnya sakit borok. Dan seperti apa Ayub melihat masalah tersebut? Saudara, ini kasih Tuhan, masalah ini di pemandangan Ayub seperti sebuah ujian. Dan ketika ia bisa melewatinya, maka ia akan timbul seperti emas. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, sudut pandang Daud tentang masalah. Daud adalah orang yang hidupnya penuh dengan masalah. Semenjak usia remaja, dia sudah berurusan dengan masalah yang namanya singa dan beruang yang selalu mengganggu kawanan domba yang Daud gembalakan. Meningkat remaja, saudara, Daud harus menghadapi masalah, yaitu dengan seorang raksasa yang namanya Goliat. Selesai dengan Goliat, bukan berarti masalah selesai. Daud harus berhadapan dengan seorang yang namanya Saul.
Selesai dengan Saul, dia harus berhadapan dengan Absalom, anaknya sendiri. Dan juga raja-raja di luar Israel, seperti Raja Amalek, Raja Filistin, dan lain-lainnya. Saudara yang kasih Tuhan, hidup Daud penuh dengan yang namanya persoalan. Dan sudut pandang Daud tentang persoalan, tentang masalah yang sedang ia hadapi, dia katakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bahkan menurut Yakobus, saudara, pasal pertama ayat 2 sampai ayat keempat, dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, sudut pandang Yakobus untuk sebuah persoalan atau pencobaan itu adalah sebuah ujian terhadap iman, supaya pada hasilnya menghasilkan sebuah ketekunan. Sudut pandang saya tentang sebuah masalah adalah kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. Kalau saudara belum pernah merasakan kekurangan, bagaimana saudara bisa merasakan Allah yang engkau sembah adalah Allah yang sanggup memelihara hidup saudara? Kalau saudara tidak pernah merasakan sakit, bagaimana saudara bisa merasakan bahwa Allahmu sanggup menyembuhkan engkau? John Maxwell mengatakan, syarat untuk mengalami mujizat harus ada sebuah masalah. Kenapa Yesus mengubah air tawar menjadi air anggur? Karena di sana ada masalah. Akhirnya saudara, Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalau Tuhan perintahkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal dan dalam segala waktu, bahkan menjadi lifestyle orang percaya, tentunya karena ada maksud Tuhan di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Yang pertama, dengan mengucap syukur membuat yang lemah itu dikuatkan. Saya teringat dengan apa yang Paulus lakukan terhadap 276 orang-orang yang sama-sama dengan Paulus di dalam sebuah kapal yang terombang-ambing karena dahsyat badai atau gelombang ketika mereka menuju ke Roma. Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, pada saat Paulus di dalam sebuah kapal yang akan membawa dia ke Roma, di tengah-tengah perjalanan terjadi badai yang sangat luar biasa, saudara. Sampai 3 hari 3 malam mereka tidak bisa menyaksikan matahari. 3 hari 3 malam mereka tidak bisa menyaksikan bintang. Atau dengan kata lain, suasana pada saat itu gelap gulita, badai mengamuk, dan siap untuk menenggelamkan kapal yang ditumpangi oleh Paulus. Selama 14 hari saudara, mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum. Saudara dikasih Tuhan, pada saat itu Paulus menyuruh ke 276 rekan-rekannya untuk makan. Tapi Alkitab katakan mereka tidak mau, mereka putus pengharapan, saudara. Mereka sudah tidak bersemangat lagi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus dia mengambil roti lalu dia mengucap syukur. Melihat apa yang dilakukan oleh Paulus, Alkitab mengatakan 276 orang yang menyaksikan itu kembali mereka bersemangat, mereka mau makan, mereka menjadi berpengharapan kembali. Artinya saudara, mengucap syukur itu membuat yang lemah bisa dikuatkan. Kalau saudara ada di tengah-tengah orang yang suka mengucap syukur, maka secara tidak langsung hidupmu juga akan dikuatkan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus dengan mengucap syukur, saudara, 276 orang yang tadinya putus pengharapan, yang tadinya tidak bersemangat, gara-gara Paulus mengucap syukur, 276 orang itu kembali bersemangat. Mereka mau makan, saudara, karena mereka punya pengharapan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, mengucap syukur bisa menguatkan orang yang sedang dalam keadaan lemah. Yang kedua,
Mengucap syukur adalah sebuah tindakan iman. Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mengucap syukur adalah sebuah tindakan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin tanya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Pada saat itu sudah menerima apa belum, saudara? Mereka belum menerima. Tetapi firman Tuhan mengatakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Respon dari orang yang sudah menerima adalah mengucap syukur. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, pada saat orang itu berdoa, orang itu belum menerima apa-apa. Tapi firman Tuhan mengajarkan, kita harus mempunyai sikap percaya seolah-olah kita sudah menerimanya, saudara. Orang yang sudah menerima, responnya adalah mengucap syukur. Jadi saudara, mengucap syukur adalah sebuah tindakan iman, seolah-olah sudah menerima. Maka hal itu Alkitab katakan akan diberikan kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, saya punya kawan. Suatu saat kawan ini bersaksi kepada saya. Kawan saya ini punya 2 anak putri, saudara. Masing-masing usia 17 tahun dan yang kedua adalah berusia 12 tahun. Mereka merindukan punya anak yang ketiga, tentunya seorang anak laki-laki. 12 tahun mereka menunggu untuk bisa memiliki seorang anak laki-laki. Dan mereka belum memperolehnya, saudara. Lalu suatu saat dia berdoa bersama istrinya. Dia pegang satu firman Tuhan, 2 atau 3 orang sepakat di muka bumi ini, minta apa saja maka Bapa di surga akan memberikannya. Mereka sepakat, saudara, berdoa minta anak laki-laki. Mereka sepakat anak itu akan menjadi pelayan Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Selesai berdoa, keesokan harinya mereka tidak berdoa untuk doa yang sama lagi. Keesokan harinya, saudara, mereka cukup mengucap syukur. Mereka mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus untuk anak laki-laki yang sudah Tuhan anugerahkan. Keesokan harinya lagi, mereka kembali mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat anak laki-laki yang sudah Tuhan anugerahkan, yang akan dipakai Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Saudara, singkat cerita, 1 bulan kemudian, istrinya hamil. Dia sukacita, dia gembira luar biasa. Dia siapkan kamar yang paling depan, saudara. Dia cat warna biru muda, warna laki-laki. Dia siapkan baju buat anaknya warna biru muda. Di usia kehamilan 6 bulan, saudara, mereka pergi ke dokter untuk memeriksakan anaknya yang ada dalam kandungan. Dan dokter mengatakan, selamat, anak Bapak sehat, jantungnya kuat, posisinya sudah benar. Selamat, anaknya perempuan. Lalu bapak ini mengatakan, tidak, anak saya bukan perempuan, anak saya laki-laki, saya minta dari Tuhan. Saudara, lalu mereka pulang. Di usia kehamilan 7 bulan, mereka datang lagi ke dokter untuk memeriksakan anaknya di dokter yang berbeda. Dan dokter yang berbeda ini mengatakan, selamat, anak bapak sehat, posisinya sudah benar, anak bapak perempuan. Lalu bapak ini, kawan saya ini mengatakan, tidak, anak saya laki-laki. Dia akan menjadi seorang pelayan Tuhan. Karena saya minta dari Tuhan. Saudara, usia kehamilan 9 bulan, mereka pergi ke rumah sakit karena dari pagi istrinya mulai merasakan kontraksi, saudara. Lalu tidak berapa lama kemudian masuk ke ruang bersalin. Beberapa menit kemudian dokter keluar, dia bawa anaknya. Dia katakan, selamat Pak, anaknya sehat, anaknya laki-laki. Saudara, disitulah kekuatan dari yang namanya iman. Walaupun di dalam perjalanan ada banyak hal yang membuat goyah iman, tapi bapak ini tetap percaya bahwa anaknya itu adalah laki-laki karena dia minta dari Tuhan. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang ketiga, mengucap syukur mendatangkan mujizat. Tuhan Yesus mempraktikkan kuasa ucapan syukur di dalam hidupnya untuk mendatangkan mujizat.
Misalnya saudara, sebelum Yesus memberi makan ribuan orang, Yesus terlebih dahulu mengucap syukur. Sebelum membangkitkan Lazarus yang sudah mati, Yesus terlebih dahulu mengucap syukur. Dan berbagai kasus lainnya, Yesus mempraktekkan kuasa ucapan syukur untuk mendatangkan mujizat. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang suka mengucap syukur adalah orang yang punya banyak kesempatan untuk bisa melihat mujizat Tuhan. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi, seyogyanya kita tetap mengucap syukur, supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan, supaya kita bisa melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudara, mengucap syukur adalah pintu masuk dalam hadirat Tuhan. Mazmur 100 ayat yang keempat mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebalikan dari ucapan syukur adalah bersungut-sungut. Bangsa Israel 40 tahun harus berkeliling-keliling, saudara, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, yang seharusnya dalam hitungan bulan bangsa Israel bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi kenapa ia harus 40 tahun berkeliling-keliling? Tidak lain, tidak bukan, karena bangsa ini suka bersungut-sungut. Saudara, kalau kita suka bersungut-sungut, maka perjalanan hidup kita berputar-putar dengan masalah. Setiap tahun kita berjumpa dengan masalah yang sama. Setiap tahun kita berjumpa dengan masalah yang sama. Orang yang bersungut-sungut tidak bisa melihat mujizat Tuhan dalam hidupnya. Bahkan orang yang bersungut-sungut tidak bisa mempermuliakan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kalau Tuhan perintahkan untuk senantiasa mengucap syukur di dalam situasi apapun, karena Tuhan punya maksud yang baik di dalamnya. Yang pertama, mengucap syukur membuat yang lemah bisa menjadi kuat. Yang putus pengharapan dikuatkan kembali berpengharapan. Mengucap syukur yang kedua adalah sebuah tindakan iman, saudara. Dan yang ketiga, mengucap syukur mendatangkan mujizat Tuhan. Yang keempat, mengucap syukur merupakan pintu masuk dalam hadirat Tuhan. Kerinduan Daud untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Dia katakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Allah memerintahkan untuk kita sebagai orang percaya mengucap syukur dalam segala hal, tentunya Tuhan punya maksud supaya lewat hidup kita bisa menikmati kemurahan Tuhan. Supaya lewat hidup kita bisa melihat banyak mujizat dalam hidup ini. Supaya lewat hidup kita yang lemah boleh dikuatkan. Supaya lewat hidup kita boleh bertindak dengan iman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini persoalan demi persoalan ada di hadapan kita. Biarlah setiap persoalan itu tidak membuat kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan, tapi sebaliknya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus, hamba berdoa pagi hari ini, Engkau melihat segala pergumulan-pergumulan umat-Mu. Ada di antara mereka yang sudah kehilangan pengharapan mungkin. Ada di antara mereka yang sudah kehabisan uang mungkin. Ada di antara mereka yang sudah kehilangan pekerjaan. Mari di situasi seperti ini, kami ingin melihat persoalan demi persoalan dengan sudut pandang yang benar. Kami percaya persoalan ini justru untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa melihat mujizat Tuhan atas hidup kami. Oleh sebab itu hamba berdoa pagi hari ini, biar anugerah Tuhan, biar kemurahan Tuhan dicurahkan atas seluruh jemaat. Hamba berdoa Tuhan, biar pertolongan-pertolongan Tuhan boleh nyata atas setiap jemaat ini. Hamba berhenti berbicara, tapi biar Roh-Mu terus berbicara atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat. Pulanglah bawalah berkat dari Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam penyertaan Allah Roh Kudus. Mulai hari ini
sampai kedatangan Dia yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.